Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anan Cahyadi, NIM 8603377707. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan analisis mengenai kajian Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan konteks pendidikan saat ini. Sebagai kita ketahui, arus perkembangan teknologi membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai filosofis dari tokoh pendidikan kita ternyata masih sangat berperan dalam menjawab tantangan kontemporer, khususnya di era digital. Merujuk pada kajian Ki Hajar Dewantara, pilar pendidikan dapat didefinisikan sebagai landasan fundamental atau nilai-nilai dasar yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar ini bukan sekedar aturan, melainkan fondasi karakter. Dari landasan tersebut, beliau merumuskan prinsip pendidikan yang sangat dikenal, yaitu ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menempatkan pendidikan sebagai figur yang tidak hanya berdiri di depan kelas, tetapi juga berperan aktif mengarahkan dan memotivasi peserta didik secara menyeluruh. Lalu, sejauh mana relevansi prinsip tersebut di era digital? Saat ini, siswa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Contohnya, melalui Google, AI, tapi kemudahan ini membawa tantangan baru, seperti maraknya informasi palsu atau hoaks, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung. Di titik inilah prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan. Contohnya pada prinsip ing ngarsa sung tulada. Pendidik kini tidak lagi sekedar menyajikan materi, melainkan harus menjadi teladan dalam literasi digital dan kritis terhadap informasi. Selanjutnya, prinsip ing madya mangun karsa berperan saat pendidik berada di tengah proses diskusi digital, di mana mereka membangun semangat kolaborasi dan mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi secara produktif, bukan hanya sebagai pengguna pasif. Sementara itu, Tutwuri Handayani bermakna bahwa di era keterbukaan ini, pendidik memberikan ruang otonomi bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan sambil tetap memberikan dorongan etis di belakang. Sebagai refleksi, perspektif Ki Hajar Dewantara ini memegang peran krusial bagi pendidik nasional. Di tengah kemungkinan tergerusnya nilai-nilai lokal oleh globalisasi digital, pilar-pilar ini menjadi penyeimbang. Pendidikan nasional kita tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi teknis semata, tetapi juga harus menjaga keutuhan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Dengan demikian, output pendidikan kita bukanlah manusia yang cerdas secara digital, tetapi juga berakar pada karakter bangsa. Jadi, sebagai kesimpulan, pilar dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara bukanlah warisan masa lalu yang tertinggal, melainkan kompas yang tetap relevan untuk menavigasi kompleksitas pendidikan di era digital.
Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.